Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan, kebahagiaan, kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang sedang sakit, Allah cepat angkat penyakitnya, Allah mengurangi penyakit kita. Mudah-mudahan kita yang sehat, Allah selalu berikan kesehatan kepada kita. Murid-murid Bapak yang Bapak cintai, untuk hari ini kita belajar di pembelajaran 5. Tolong dibuka halaman 32. Kita buka di halaman 32. Untuk pembelajaran hari ini kita tidak banyak mencatat, cukup mendengarkan kemudian fahami. Dan di hari Selasa itu nanti Bapak akan kasih tugas kepada kalian. Jadi di hari Selasa itu tidak ada materi. Di hari Selasa itu tugas untuk pembelajaran berikutnya yang merangkum di subtema 2-nya ya. Di subtema 2 itu nanti Bapak akan rangkum menjadi sebuah pertanyaan ya. Jadi kalian simak materinya dari sekarang. Oke, kita mulai dari rumah ya. Di halaman 35 itu kita diperkenalkan tentang rumah. Rumah itu apa? Rumah itu tempat tinggal ya, tempat tinggal untuk berlindung ya. Berlindung itu dari panas ya, dari hujan ya. Itu tempat berlindung ya. Apa yang harus kita lakukan dengan adanya rumah? Kita melakukan kewajiban kita ya sebagai pemilik rumah ya. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita itu merawatnya ya, membersihkan ya, membenarkan ya. Atau seumpama bocor ya, seperti ini rumah Udin itu bocor ya, maka yang harus dilakukan oleh Udin itu Udin itu memperbaiki yang bocor tersebut ya, genteng yang bocor tersebut ya. Karena apa? Rumah itu sudah memberikan banyak ya, maka kita harus berterima kasih kepada rumah itu ya, dengan cara merawatnya. Rumah itu sudah memberikan tempat tidur kepada kita, tempat mandi ya, sebagai tempat makan ya, kemudian tempat beristirahat ya, melepas lelah gitu ya. Setelah kita bekerja seharian, setelah kita sekolah, kita pulang ke rumah tidur gitu ya. Seandainya kita tidak punya rumah ya, kemungkinan kita akan tidur di jalanan ya, maka kita akan kepanasan, kalau hujan kehujanan ya. Maka kita wajib melaksanakan kewajiban kita. Kemudian apa yang telah kita punya, yang telah kita miliki, kita harus syukuri ya. Contohnya rumah ya. Rumah, sekecil apapun rumah kita ya, atau sebesar apapun rumah kita, atau seminimalis pun rumah kita, kita tetap bersyukur. Bersyukur itu apa ya? Bersyukur itu kita harus menerima ya, menerima semuanya ya. Artinya kalau kita berlapang dada untuk menerima apa yang telah Allah berikan, tandanya kita sudah bersyukur gitu ya. Allah berikan rumah seperti ini ya, seumpama kecil gitu ya. Dulunya anaknya itu yang seharusnya mendapatkan satu kamar, mereka ada yang tidur di ruang tamu, ada yang sekamar berdua gitu ya. Malah kita selalu ngoceh gitu ya, kenapa hidup saya seperti ini ya, rumah saya seperti ini mulu ya. Itu tidak boleh. Itu tandanya kita tidak bersyukur. Masih banyak orang sana yang tidak mempunyai rumah. Kita harus menerima apa adanya, tidak boleh mengeluh ya. Bahkan kita harus bergembira dengan apa yang ada.
Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan. Ini kalau kita sudah mempunyai rumah ya, kita harus membersihkan seperti yang kan Siti ya. Kemudian sudah belajar hak dan kewajiban di rumah, salah satunya menyewa ya. Di sini secara umum ya dijelaskan hak dan kewajiban kita, yaitu bersyukur ya, bersyukur karena memiliki tempat tinggal, itu kewajiban. Kemudian kan rumah yang bersih dan rapi itu merupakan hak ya. Jadi ini kalian tulis, ini kewajiban, ini hak, itu tandai ya. Ini K, ini H gitu ya. Kemudian berbicara lembut dan sopan itu merupakan kewajiban. Setelah itu membantu merapikan dan menata rumah itu kewajiban. Dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai itu merupakan hak ya. Hak kita, hak anak ya, hak orang tua itu hak ya. Hak untuk dicintai. Kemudian saling mencintai, menjaga itu merupakan kewajiban. Saya harus mencintai orang tua saya harus menjaga orang tua saya. Orang tua harus menjaga saya itu merupakan kewajiban. Setelah itu diperlakukan dengan lembut dan sopan, itu merupakan hak ya, hak kita untuk diperlakukan lembut, untuk dihargai. Kemudian saling menolong dan memaafkan itu kewajiban. Saya harus kesalahan ibu saya harus memaafkan kesalahan saya, itu kewajiban. Kewajiban itu intinya yang segala sesuatu yang mengharuskan gitu ya, mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu, itu kewajiban. Contohnya mendapat tempat tinggal, itu bukan hak ya, hak kita untuk mendapatkan tempat tinggal. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian rumah itu merupakan kewajiban kita. Oke. Selanjutnya kita masuk di MTK-nya, tidak usah ini MTK-nya. MTK-nya tidak usah ya, Bapak anggap kalian sudah paham, udah Bapak ulang jelaskan berkali-kali. Kita lanjut di rumahku bersih dan nyaman ya. Kita lompati, karena apa? Kenapa rumah itu bisa bersih? Karena kita menjaganya ya. Kemudian lanjut di kalimat saran. Nah, ini kalimat saran ya. Itu ada di halaman 41. Kemarin Bapak ingin ingatkan bahwa kalimat saran itu ciri-cirinya ada kata sebaiknya ya, sebaiknya atau seharusnya. Seumpama, apa saran kamu terhadap teman kamu yang datang terlambat gitu ya. Sarannya datang terlambat ke sekolah, saran kalian itu bisa banyak ya. Yang pertama, sebaiknya kamu bangun tepat waktu gitu ya. Seharusnya kamu sarapan lebih awal gitu ya. Seharusnya kamu mempercepat perjalanan ke sekolah gitu. Itu sarannya itu bisa banyak ya. Satu permasalahan sarannya bisa banyak ya. Contohnya lagi, apa saran kamu untuk masakan yang gosong gitu ya. Oke. Sarannya sebaiknya ibu mengecilkan apinya, atau ibu sebaiknya menjaga masakannya. Ibu seharusnya tidak memasak terlalu tidak terlalu
banyak masak, yang dimasak itu jangan terlalu banyak gitu ya, agar fokus ke satu masakan. Itu salah satu saran. Oke, diingat ya, itu salah satu contoh saran. Kita lanjut ke subtema 2 ya. Di subtema 2 halaman 48, yuk kita buka halaman 48. Apa yang diajarkan di halaman 48? Oke, kapan itu kita dijelaskan tentang rahasia anak pintar. Kita perhatikan rahasia pintar. Seperti apa rahasia anak pintar? Ya, di situ coba kita baca paragraf ketiga. Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya ya. Dengarkan. Saat guru menjelaskan ya, berarti yaitu kalian harus mendengarkan guru ketika ya menjelaskan materi. Seperti saat ini Bapak sedang menjelaskan, kalau katakanlah ya Bapak jelaskan, kemudian diperbanyak di situ banyaklah membaca dan berlatih ya. Oke, mau sampai nih. Oke, ini. Oke, kesusahan ya kalau buka di laptop. Saya buka kamera. Oke, perhatikan saja ya. Kita buka halaman 48. Yang pertama itu mendengarkan saat gurunya itu sedang menjelaskan, kemudian banyak membaca dan berlatih ya. Contohnya Bapak perintahkan kalian tolong kerjakan tugas taman siang ya. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya, kalian baca dulu materinya ya. Kalian materinya itu harus dibaca, kemudian dipahami. Kemudian di situ diperintahkan jangan mudah menyerah ya. Meskipun nilai kalian itu kecil ya, ke Bapak ya, sumama Bapak pontan ndak nilai kalian dapat 60 itu kecil ya. Sudah berlatih. Kemudian kepada guru gitu ya. Ini banyak membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah, kemudian bertanyalah kepada guru. Kadang-kadang pertanyaan kalian dan jawabannya itu kalian mudah ingat ya. Kadang-kadang anak itu untuk mengingat sebuah materi, sebuah teori, kalian kadang-kadang mereka itu bertanya terlebih dahulu, kemudian gurunya menjawab, dan yang dijawab oleh guru itu biasanya diingat itu ya. Maka yang suka terbiasa bertanya, maka bertanyalah ya, jangan malu. Kemudian atur juga waktu belajarmu dengan baik ya. Maksudnya apa? Kalau waktunya belajar, kalian belajar. Jangan sampai waktunya belajar kalian gunakan untuk bermain ya. Kemudian bertemanlah dengan banyak orang ya. Maksudnya apa? Kalian disuruh berteman dengan banyak orang, siapa tahu di antara banyak teman kita itu ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Indonesia, ada yang pintar akidah, ada yang pintar fikih gitu ya, ada yang pintar tahfiz gitu. Jadi kalau kita banyak temannya ya, kita bisa belajar ke mereka. Karena ilmu itu tidak hanya dapat dari seorang guru, teman pun nanti juga bisa menjadi guru buat kita ya. Sumpama teman si A ini cepat menangkap pelajaran fikih gitu ya, kemudian temennya itu sulit kalau fikih, maka kalian bisa berbagi gitu ya. Satunya bertanya fikih, satunya bertanya akidah, seperti itu ya. Oke, itu rahasia anak pintar.
Kemudian berikutnya kita akan belajar barisan bilangan ya di halaman 51. Halaman 51 kita belajar barisan bilangan. Ini barisan. Oke. Barisan bilangan kalau kemarin penjumlahan atau tambahan, sekarang pengurangan ya. Barisan bilangan dalam pengurangan. Ini semuanya 40 ya. Barisan bilangannya itu ada banyak ya. Berapa dikurangi berapa yang hasilnya 40. Seumpama kita taruh di sana. Seumpama di sini 50 dikurangi berapa yang hasilnya 40? 10 seperti itu ya. Kemudian seumpama di sini 100 berapa dikurangi hasil 60 gitu ya. Seumpama di sini 70 hasilnya 40 30. Seumpama 80 dikurangi berapa yang hasilnya 40? 40. Seumpama di sini 75 berapa 75 di hasilnya 40 dikurangi 35. Oke, seperti itu ya. Itu barisan bilangan dalam pengurangan ya. Contoh soalnya itu sama dengan waktu dulu ya. Waktu kemarin Bapak ngasih contoh ya, yang 170 berapa 170 gitu ya. 120 ditambah 50 itu hasilnya. Kalau ABC seperti itu ya. Nanti insya Allah soalnya kan ABC kalau partnya ujian akhir semesternya itu pilihan ganda. Oke, terakhir sekolah yang indah dan rapi ya. Oke, kita bukan halaman 58, kita buka halaman 58. Kewajiban sekolah ya. Apa saja kewajiban kita terhadap sekolah ya. Nah, sekolah kita itu rapi, maka kita harus menjaganya, mulai dari kebersihannya ya, membuang sampah pada tempatnya, yang piket tepat waktu datangnya ya, kelasnya, menghapus papan tulis, membereskan meja guru gitu ya. Kemudian menyiapkan spidol ya. Kemudian membersihkan bunga yang ada di atas meja guru. Kemudian untuk di halaman ya, di halaman jika ada sampah daun kita ke tempat sampah. Kemudian kalau ada sisa air jangan dibuang ya, kita siram ke tanaman, maka sekolah kita itu akan semakin indah dan rapi. Kalau pulang sekolah jangan lupa kursinya dikembalikan lagi ya. Kadang-kadang kan Bapak itu menggunakan diskusi ya, cuman semester ini tidak ada karena kita belajar di rumah. Diskusi itu bisa satu orang sekeliling bangku gitu ya, pakai bangku keliling. Oke, habis itu kalau mau pulang kita kembalikan lagi gitu ya. Oke, agar sekolah kita itu indah dan rapi. Kemudian hak kita di sekolah apa? Hak kita itu beristirahat. Udah Bapak jelaskan dulu, Bapak hanya mengingatkan saja. Istirahat, makan ya, atau jajan gitu ya, bermain sama teman, mencari teman, itu hak kalian di sekolah. Mendapatkan ilmu itu hak kalian di sekolah. Kemudian kewajiban kalian itu menjaga sekolah, termasuk belajar ya, menulis, mendengarkan guru, mengerjakan PR, itu kewajiban kalian. Oke, terakhir kita di hobi, buka halaman 61. Di situ kita dijelaskan tentang hobi ya.
untuk mengisi waktu luang. Ya, ini apa Pak? Untuk mengisi waktu luang ini berarti menjelaskan tentang hobi ya. Nih, kegiatan dapat yang membuat kamu sehat. Gimana ya? Ada tadi. Nih, judulnya ada di atas. Nah, ceritakan kegiatan di waktu luang ya. Kegiatan di waktu luang itu berarti itu menceritakan atau menjelaskan tentang kegiatan kalian yang ingin kalian lakukan atau kebiasaan kalian yang biasa kalian lakukan di waktu libur. Contohnya ada yang berenang ya. Kalau waktu libur kalian berenang berarti itu hobi ya, kesukaan kalian atau kesenangan kalian ya. Kemudian membantu ibu merapikan rumah ya, itu kalau waktu itu selain kewajiban juga termasuk hobi gitu ya. Bermain sepeda ya, itu hobi kalian. Kemudian menyiram tanaman gitu, kesukaan. Kalau segala sesuatu yang dilakukan di waktu luang itu hobi kesukaan. Sedangkan kewajiban itu memang harus dilakukan meskipun bukan waktu luang gitu ya. Oke. Itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Tolong difahami betul dengan apa yang sudah Bapak jelaskan ya. Itu saja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.